Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang dan sehat badan. Kita berada pada malam yang sangat mulia malam ini. Malam yang mana Rasul mengatakan, aku senang bila malam itu malam diangkat amalku ke hadirat Allah. Aku dalam beribadah, aku dalam berpuasa, aku dalam berbuat kebajikan. Itu menunjukkan salah satu daripada isyarat hadis di mana yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, malam ini menurut perhitungan hisab dan berdasarkan daripada istiqmalnya bulan Rajab, maka jatuhlah malam ini tepat malam pertengahan atau nisfu Sya'ban, yang merupakan malam diangkat amal kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan-bulan ini merupakan bulan yang sangat besar keagungan dan kemuliaan yang Allah curahkan kepada hamba-Nya ini. Selawat dan salam mari kita sanjung sajikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membuka mata hati kita, menembus kesadaran kita untuk meyakini dan untuk berada di dalam agama yang hanif dan agama yang benar sampai dengan saat ini, di penghujung zaman, saat banyak akal manusia yang mencoba untuk menggoda manusia, banyak pemikiran manusia yang mencoba untuk mengesampingkan dan menganggap bahwa apa yang dibawa oleh Rasul itu adalah tidaklah kebenaran mutlak, tidaklah keadilan mutlak. Ternyata tidak sanggup untuk diprovokasi, baik dalam aspek ibadah, dalam aspek muamalah, dalam aspek jinayah, dalam aspek hukum lainnya, bahkan dalam aspek sosial, budaya, seni dan segala macam, kecuali sebahagian daripada hati-hati kita yang hanya ternoda dengan bujuk rayu yang tidak mau untuk mendasarkan kepada prinsip kebenaran, baik dalam masalah persoalan faraid, dalam persoalan munakahat, dalam persoalan muamalat, dalam persoalan hukum dan jinayat, bahkan perdata. Banyak yang terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran manusia. Namun alhamdulillah dunia sadar sistem ekonomi yang dibangun oleh Islam tanpa riba dan mengharamkan riswah, ternyata itu adalah akan bisa mengangkat martabat dan kemuliaan manusia. Tidak ada unsur di situ untuk mencekek yang bernampak seolah-olah membantu, tapi tak lebih, itu hanya sekadar untuk menjerit dan untuk mencekek hati orang yang sedang mudarat. Hutang dikasih, tapi itu yang kita kenal dengan retenir, dengan bank ribawi. Walaupun ada segelintir manusia hari ini yang banyak merasa dirugikan dengan kampanye dan syiar bagaimana Aceh ingin terus mempertahankan dengan sistem ekonomi syariah dan perbankan syariah merupakan andalan, tapi banyak yang merasakan itu dirugikan, entah aspek perlihatannya terserah apa. Padahal ini jangankan oleh Muslim, jangankan oleh Muslim dunia, orang-orang yang di luar Islam pun mengakui sistem ekonomi yang paling adil, yang bisa untuk membawa kebahagiaan dunia tanpa mereka percaya akhirat, ternyata itu lebih mulia. Urang-urang Syekh Lentuan Bandung, sidang hadirin jamaah salat maghrib malam nisfu Sya'ban ini yang
sangat saya muliakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bahwa pada malam ini Allah turunkan rahmatnya dan Allah buka pintu ampunan kepada hambanya, kecuali hanya 2 kelompok manusia saja yang tidak mendapat ampunan Allah. Yang pertama, rajulin mustarik billah, dan yang kedua, rajulun fi qalbihi syuhana. Orang-orang yang mereka itu selalu mempersekutukan Allah. Baik sekutu dalam pengertian dosa besar, dan itu syirik yang sifatnya syirik kabir, dan bisa saja dalam syirik, dan itu abadi dalam syirik kecil. Walaupun syirik kecil itu sifatnya adalah tidak menjadi murtad, barangkali masuk dalam kategori pengecualian yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Malam ini bagi kita yang mau bertaubat, yang mau istighfar, bertaubat tak lama, tak perlu butuh panjang waktu, kecuali untuk mengembalikan harkat dan martabat kita menjadi orang adil atas sesuatu kekeliruan yang kita lakukan. Detik ini sikap hati seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas, bahwa unsur 5 perkara itu terpenuhi, saat itu pula bisa saja Allah terima taubat, dan saat itu pula ia mendapat ampunan Allah. Oleh karena demikian, andai kata kita sikapi dan kita sambut malam ini dengan tulus dan ikhlas, dalam rangka kita merasa menyesal atas evaluasi apa yang kita lakukan selama ini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari kita untuk mencoba hitung-hitunglah amalan kita setahun yang lalu, setelah Ramadan yang lalu sampai dengan hari ini, sebelum dihitung oleh para malaikat, sebelum Allah akan mencatat hitungan itu. Baik dalam bidang ekonomi yang kita usahakan dalam setahun ini, maupun dalam pergaulan, dalam menggapai keberhasilan, dalam ingin mendapatkan sesuatu kedudukan, semua itu mari kita evaluasi. Sesuaikah di situ adalah mendapat ridha Allah, atau sudah kita langkah dan kita langkahi, bahkan kita tak mau peduli dengan agama dan ketentuan Allah. Berapa banyak harta syubhat yang sudah kita makan dalam tahun ini? Berapa banyak orang yang kita tipu dalam tahun ini? Berapa banyak orang yang kita khianati dalam tahun ini? Semua itu adalah dosa. Malam ini, kalau sadar bahwa apa yang Allah angkat kehadiratnya yang disimpan di Lauh Mahfuz, yang akan diturunkan catatan itu saat terjadi huru-hara kiamat, bahwa itu resiko hari yang tidak ada makna dengan duit, tak perlu kedudukan. Hari itu yang hanya dibutuhkan 2, yang kita butuh 1, amal kebaikan. Dan di situ hanya 2, kalau bukan kebaikan, keburukan. Maka saat itulah kalau kita sadar, yakin dengan keimanan, dunia ini hanya sebentar, berakhir kita kembali ke hadirat Allah. Maka malam ini kita taubat, malam ini kita istighfar. Di dalamnya ada 5 unsur. InsyaAllah ampunan Allah turun, kecuali hanya 2. Kufur dan orang yang fi qalbihi syuhana, yang dalam hatinya ada sifat permusuhan, dalam hatinya ada sifat dengki, dalam hatinya ada duri. Duri dalam hati, syuhana dalam hati adalah bisa sifat dengki, bisa sifat iri, bisa sifat permusuhan, bisa sifat untuk suudzon, bisa sifat kebencian, dan bermacam-macam sifat buruk yang tak pernah merasa
dipandang apapun perbuatan orang lain seolah-olah itu adalah tak pernah bersahabat kepada kita. Menyonyanti putna lamate hamdemu ampunan Allah. Pegadohnya ile. Ubat ile. Penyakit syuhana dalam hati. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Apa 5 unsur yang diingatkan oleh Ibnu Abbas sebagai unsur taubat kita pada malam yang mulia ini? Belum dengan bermacam kelebihan lainnya yang harus kita lihat. Yang pertama, an-nadmu bil qalb. Sifat penyesalan harus tumbuh dalam hati. Penyesalan terhadap apa saja yang telah kita laksanakan, dan itu adalah merupakan pengakuan dengan hati bahwa itu adalah kekeliruan. Ini rukun yang pertama untuk taubat. Otomatis menyesal tidak menyesal. Yang pertama, nampakkah lembaran yang kita lakukan di belakang hari ini? Di laut, di darat, di gunung, di kantor, di rumah, di mana saja. Coba buka lembaran. Apa yang kita lakukan? Tumbuhlah menyesal dalam hati. Ini faktor yang pertama. Setelah tahu dan nampak apa kita lakukan itu, akui bahwa keluarga saya telah mengkhianati orang tua saya yang meninggal 10 tahun yang lalu. Mengaku aja. Menyang utang ganyan ti pelutun kali kau tanpa orangnya galam ni peglah nyang kana ilanya ganyan. Ruhul mukmin wallakun bidaini hatta yuqdalah, hatta ke kebah. Rumahna, kedana, utang ganyan hana ni bayar. Hana ge bayar bagi tanya. Tapi ingat, bayangkan kalau utang. Pada satu ketika sering sekali saya sampaikan, seorang sahabat pergi berjuang, berjihad di jalan Allah bersama Rasulullah. Lantas Rasul nanya, ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andai kata aku nanti syahid dalam perjuangan ini, apakah aku diampuni segala dosa oleh Allah? Iya, kata Rasul, iya. Bila kamu melangkah kaki kemari karena penuh dan tulus ikhlas, wal muktasib, kamu ridha dan untuk apa yang Allah berikan, kamu diampuni dosa dan kamu syahid. Illa dain, kecuali yang tidak ada lepas walaupun mati syahid, hutang. Oleh karena demikian, problematika hari ini, berhutang adalah andalan bagi umat. Utang orangnya kan karena soh perut. Mutang orangnya kan karena hana pu pakai hana bajet. Hutang orangnya menyohana mutang hang kaya. Dan banyak orang dengan sistem utang mencari untuk penghasilan hidupnya. Hutang lepeng, hutang ke urung mukat, hutang ke urung ceruh badak, hutang ke urung tuha, hutang macam-macam. Tiap bulan bayar baca-bacut, ada tok balik ton, nah kalau bayar 2 bulan, kalau bayar 200, 3 juta bayar 200, hutang. Keperletan, logika tidak dipakai. Kadang-kadang le ibu-ibu yang hanya untuk goreng pisang, modalnya butuh 200.000, dikasih pinjaman 100 juta, itu bukan untuk modal goreng pisang. Mau tak mau habis tu orang kepul. Tapi ambil, dah hanya bayar dia baca-baca. Ubena lah pisang goreng. Nah lagut mau tak mau tu orang habis top kerja dari 1 juta menjadi 1.200.000. Tapi dianggap ini kan kita nyu galak mat peng pun 3 kelaganya. Lagi galak pegat rumah belia 3, gaji hanya 2 juta. Pegawai negeri gaji 2 juta. Rumah Kibancara belia dalam nilai 1 miliar 3 pegat. Anak fikir. Hingga na yang 25 ton, 50 ton. Cok kredit. Nyam yang bit tak periksa, tapi loan terjala loan. Bit tak periksa ubena pegawai negeri. 80%
hana SK di rumah. Hana SK di rumah. Tapi long kon pegawai tapi anak pernah kumat SK. Nyan SK kepangkatan pegawai 80% hana di rumah. Pak bank. Majinu oleh kamu ubah bacul kanaka syariat Islam. Cuma menyonyan galam udip tinggal 25 juta tu tambung lom. 20 tundu. Boleh motor temeng belah 3 belah boleh pegat mod sebenarnya itu riba. Tenang sama tenang, riba tidak ada maaf. Ahallallahul bai' wa harrama riba. Riba riswah hana jalan. Dan hang kemah orang yang tak pulang pengen dengan tatobat. Bahkan kanannya adalah ketetapan Allah. Ridha sama tidak ada kedudukan di situ. Karena itulah qat'i, tauqifi, isyarat Allah yang larang. Andai kata akal belum bisa ditemukan apa mudaratnya sampai Allah larang, bukan untuk Allah, untuk kita. Hantar temeng lah mengerti aku. Cari lah. Apa kerugian dengan berhutang? Cok terlibat, bayar terlibat waktu dengan bermacam modus dan model. Oleh kerana demikian, kalau itu nampak masih kita lanjutkan dalam tahun 2022 sampai dengan malam ini nisfu Syaban, sadarlah, nadam, silakan untuk melakukan penyesalan. Tapi penyesalannya hanya pegot-pegot. Hantuk penyesalan menyohan itu menghikmah pakan Allah ke paharium riba. Hantuk penyesalan menyohanan di dalam pakan Allah gecok alih 85% masalah faraid gato kera. Anak gejuk bak Rasul. Apalagi bak ulama. Masalah mupinah harta orang mati kepada orang ahli waris yang udip 85% gecak kepada Allah. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a kepada Allah. Ayah kata, anak kata, kerabat kata, mereka tidak tahu mana yang lebih manfaat kepada mereka. Kehendak Allah nak tahu, tak pegang terlalu lebih tahu. Tapi Allah kepegang, kalian tidak tahu. Itu keritan Allah dalam ayat 11 surah An-Nisa. Bapak-bapakmu, anak-anakmu, mereka tidak tahu. Ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Tapi tanya penuh dah pegang kerah tu. Ketinyonyo. Ai, anakmu pun mikata yang lebih raya manfaat dengan harta itu. Menyabah bahasa kitanya. Kepegang dalam ayat 11. Tapi dia kitanya kalau umpam cik. Oleh kerana demikian, kalau tidak kita temukan hikmah dan apa sebab Allah ambil alih 85% daripada hukum faraid dalam ayat-ayat muhkamnya, hantu rasa sedar. Ada multiple contoh rencana pemuan jual harta warisan anak rencana buat. Yang tegar cok ju tidupa. Yang lemah-lemah ngim mentau. Mati urang muput berota. Hai teman ni mati atas Allah jo dari urang si. Bahkan jadi nedam nyusruk andai kata kita sampai kepada hikmah. Cari dan mengapa ini Allah. Bahkan Allah gepaharim tidak. Bahkan Allah gepaharim ikhtilat. Bahkan Allah gepaharim mencewek. Bahkan cari hikmah lah. Menyohan berumah dengan perempuan saban adanya. Ada taduk di kod Honda orang lain, tang-tang ikut Honda mah tu. Padahal gap taduk bawa warung kopi, taduk bawa warung atas tak cukeh, anak gap perumah gap, tang-tang ci perumah drawat tu. Hana perasaan tepu. Lagi hana perasaan bak limau menahan perasaan bagdanya. Menyahan tak temeng hikmah pakan Allah ke paharium ikhtilat. Pakan hanjut digetanya untuk bersentuhan ajnabi wal ajnabiyah yang dia berkahwin. Baru hala berkahwin nilai. Pakan menyonyohan tak temeng hikmah. Hantuk rasa nadam tadi. Hantuk rasa penyesalan. Maka atanya kaji baru tu menyesal. Tapak menyesalnya hanya buat begar. Ini Ustaz. Baru menyesal bertati pilih rupanya nyo. Olehnya berdelam dikata menyonyo duk no salah. Urang akhirat puak akibatnya. Ki bandu orang ke danya. Satu
Baru yang kedua, kata Ibnu Abbas, istighfar bilisan. Minta ampun dengan lidah. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu karena aku pernah untuk membawa cewek orang kemarin. Dia laki idin bak lako, dia laki ampun bak Allah. Ya Allah laki ampun bak don, ya Allah hanli ku kena baru tak ku cok na penggop. Ku pegang turat tabah. Olehnya ku cok peng 500 ribu. Olehnya na ulun tamu dulu kedua dompu ku cok peng ulun 2 juta. Tang ulun dulu pada ku uruhan taputan dulu ke roy ji. Bak P3K, bak nyo bak je. Jok rumah orang kasihan, dah pegah kita nyuruh. Pada ibi ke dah je macam jok peng tanya 2 juta. Bapa yang na di kita nyuruh kata tangkut. Ya Allah, hana halia ku pajohnya ya Allah. Karena nyukon hak lun ya Allah. Sehingga Allah kuat pulang katanya. Ni ampun ya Allah malanyo. Baru Allah diampun. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga kata wal iqla bil badan. Baik gisale bahasanya. Cabut dengan amalan kita. Baik gisale, tapi menyatakan salam bak but saud. Baru piduk ngan perumah kau. Tengok raja naduk lam. Kacanji, ia bengong tengok. Dia apel tanya duduk lam ide dua-dua tu. Maka ngan perumah dah dah apa dah berapa. Bengang perumah kau baru kau takim. Semangat ke dia perumah kau. Punya perumah dah tu. Lagi matuan ngan melintai ya. Nging menan mentong. Pegabai penting-penting. Yang permogot bahasa halu kata itu bi. Ya. Menyanyian mentong baik aja nak ulang tengok. Iqla bil badan. Cabut adanya tinggalkan dengan anggota. Ingat, kalau hana rencana cabut maka nepegah dia Rasul dalam hadis lain. Wal mustaghfiru li zambi fa huwa muqimun alaih fa huwa mutsazi li rabbih. Orang yang minta ampun kepada Allah wa huwa muqimun alaih, tapi ia tetap pada kesalahan yang sama. Orangnya lagi ampun, tinggal mentang rencana latihan nak cara kebah. Lagi ampun likut. Uka, tapi kini tu caban uka lah. Nyan po fa huwa mustahzi li rabbih. Itulah orang yang memperolok-olokkan Allah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum, yang kesendir kepada orang munafik. Dalam hadisnya kepada orang yang laki ampun kepada Allah hana rencana kebah huwa mustahzi' li rabbi. Itulah orang yang memperolok-olokkan Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat wal idmaru alla al ya'uda ila ma nahallah. Ada sikap dalam hati, dia camkan dalam jiwa keinginan untuk tidak lagi mengembalikan kepada apa saja, bukan kepada yang keliru, apa saja yang dilarang oleh Allah. Tambah yang kelima satu lagi, kalau itu adalah ada hubungannya dengan manusia, maka selesaikan dengan manusia. Kalau harta, kembalikan atau minta dilepaskan. Kalau itu sifatnya harga diri dan itu kemuliaan orang yang pernah kita provokasi, yang pernah kita tipu, maka minta maaf kepadanya. Kalau tidak punya dia, cari. Sudah dicari tidak ada lagi, sudah meninggal, maka sampai dengan ada beberapa sisi dan cara yang diungkap oleh Imam Ghazali dalam rangka minta ampun dosa dengan manusia, dan juga dalam rangka untuk bagaimana mengembalikan harta orang yang ia tidak pernah kita tahu di mana keberadaannya. Inilah dosa yang paling susah. Apa kata Imam Ghazali? Ada 3 macam dosa. Yang pertama yaitu dosa syirik. Itu sudah tidak mendapat ampunan Allah. Yang kedua, dosa bainan nas wallah, antara kita dengan Allah. Kapan saja dengan tulus dan ikhlas kita minta Allah ampuni. Tapi yang ketiga, dosa yang ada sangkut paut dengan manusia, dimanapun, di tempat manapun, di waktu manapun, belum Allah buka pintu ampunan selama belum kita selesaikan dengan manusia.
Tajak umrah taklik bak rodah. Hana cik kepampun ya Allah. Menyogalam terselesaikan dengan manusia. Inilah apa yang diingatkan oleh Imam Syafi'i dalam ungkapannya. Apa kata Syafi'i? Bahawa balagana telah sampai kepada kami berita dan hadis-hadis Rasul bahawa dalam kehidupan ini ada beberapa tempat mustajabah. Ada beberapa waktu yang mustajabah yang ada di mana saja kita berada. Kalau tempat mustajabah yang ada hanya di Haramain, Haram Makkah maupun Haram Madinah. Tapi kalau waktu mustajabah banyak di tempat kita. Di antaranya kata Imam Syafi'i, fi lailatil Jum'ah, malam Jumat, malam mustajabah. Ada waktu-waktu mustajabah. Yang kedua, Lailatul Adha, malam Idul Adha. Selanjutnya, fi Lailatul Fitri, malam hari raya puasa. Selanjutnya katanya, awalu lailatin minar Rajab, awal bulan Rajab sudah kita lewati hari itu. Yang selanjutnya, walailatul nisfi minas Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, malam ini. Itu malam waktu-waktu yang mustajabah. Maka tidak akan ada istijabah tanpa diminta, tanpa kita memohon, tanpa kita bermunajah, tanpa kita beristighfar. Maka kita pilihlah yang sangat mulia. Setelah itu silakan berdoa masing-masing. Pada malam ini, salat yang sangat-sangat mulia dan sangat-sangat besar pahalanya kita lakukan, yaitu salat tasbih. Walaupun salat tasbih bukan bagian salat sunat yang sunat berjamaah, tapi demi untuk kemampuan, kekuatan kita melatih, boleh kita berjamaah. Ya, memang nyangkon salat untuk sunat berjamaah. Tapi jut tak sembahyang secara berjamaah dengan tak sembahyang. Menyoti draw tu tak ke mutabarakaat pi kata peluang. Baru dua go tak baca tasbih, ane mata di kau terkeliling ke orang lain, kau kau itu biar dia nyopo tidak tak sembahyang. Ni kitanya. Tapi menyokat sama-sama kata gak. Menyokat draw tu termasuk menyangkut salat yang berat ini untuk ada 300 kali tasbih. Dalam 4 rakaat. Per rakaat harus ada 75 tasbih. Rakaat kedua 75, 150. Kemudian bangun rakaat yang pertama lagi dengan setelah 2 rakaat 75. Jumlahnya 300 kali tasbih. Sering kita kalau sendiri digoda oleh syaitan. Karena syaitan za'bul insi. Syaitan itulah serigalanya manusia. Bagi kita manusia, syaitan adalah serigalanya. Seperti serigala itu adalah yang ditakuti oleh kambing. Dan ia akan menerkam satu persatu apabila kambing itu terpisah dari kawannya. Kekuatan jamaah salah satu di antaranya supaya kita tak mudah digoda oleh syaitan. Nek kalian mentong jujur masing-masing. Tu bagah nek temayang berjamaah dengan temayang tidur. Temayang jo tidur di rumah Malaysia. Padu minat lihat, nek pedua jujur nek padu minat lihat. Wa minat dengar kata saya pura kan. Yang berjamaah yang tang mangat lebih-lebih god imam ke baca ayat, baik lagi sulun, lagi teng teplah. Lo nanti urung kat Tuhan ele. Ya. Ya, dah dengar oh god baca ayat, tang mangat. 7 minit dia temayang tangan trip lah. Punya tidur ada. Ni urun temayang 7 minit tidur. Tapi dalam teori kalau kan panjangkan salatmu kalau kamu sendiri. Dan takhfifkan salatmu bila kamu dalam berjamaah kepada negeri imam. Negeri imam bupana ya, persingkat peringan sembahyang. Ibnu Mas'ud pada satu ketika panjang gemai ayat salat Isyak. Nah urun tua hari kon. Hai perkele ganyan. Kada tambahan Al-Baqarah hai ganyan tabayat.
Tu ke kan Ibnu Mas'ud. Hafid lebih hafid dari ganya je urang hafal Quran mandum yang tahapan Nabi wadanya. Sahabat Rasulullah. Akhirnya kepada setelah kepada selesaikan tu tidur. Ha ibu kile kalau ada bahaba gedong. Ha gedong le. Dia kepada itu biar je. Jamaah lain berkata, "Hadza nafiq." Yang munafik. Mandum ke kata yang munafik. Jamaah lain ke munafik. Pun salah Ibnu Mas'ud kepada. Pun ada kekurangan. Maka haji nanti buat munafik baji. Mata pelah-pelah temalang, model pelah rombongan, model pelah jemaah. Setelah itu, kepikir menurut budak yang mengadu kepada Rasulullah. Yang kata maya ikut Ibnu Mas'ud yang jika imam dia sahabatnya. Karena jika mandum-mandum kaji labelkan ganyan munafik, akhirnya dia datang kepada Rasul mengadu, ya Rasulullah, orang ini menuduh aku orang munafik. Karena gara-gara aku parak dalam salat, karena sesungguhnya aku tak sanggup, karena panjang di bawah ayatnya oleh Ibnu Mas'ud. Dan aku tak kekuatan untuk bisa mengikutinya. Akhirnya aku parak dan aku selesaikan sendiri. Bukan pemuda ini yang dimarah oleh Rasul. Bukan laki-laki ini yang dimarah. Tapi Rasul panggil Ibnu Mas'ud. Dimarahlah Ibnu Mas'ud. Ingat Ibnu Mas'ud. Kalau kamu jadi imam, maka ringankan salatmu. Tapi kalau kamu salat sendiri, panjangkan seenak dan sepanjang-panjangnya salatmu. Kenondot Ibnu Mas'ud Pak Rasulullah. Bahkan kerana kepanjangan tak baca ayat. Jadi hai meno baik makna panjang ditanya waktu ni pika panjangnya kunci. Sebab menyo dalam ayat kepegali ulama yang kekun ayat yang panuk yang wadduha sampai habis kedih yang adalah ayat pendek. Yang kekun ayat ausat pertengahan adalah daripada An-Naba sampai dengan Wal-Laili Iza Yaghsha. Yang kagak kira surat pertengahan. Ya. Cuma menyo ayat panjang, yang ayat dalam ayat-ayat atau surat juz 23 yang kira sudah ayat panjang. Menyo pertama. Cuma menyo ayat yang paling panjang surat kan Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah, Ali Imran kan. Tapi dalam konteks makna untuk kita orang awam salat boleh memanjangkan, itulah standarnya juz 29. Ke standar surah Al-Baqarah nyumnya malamnya gemeng kurumi surah Al-Baqarah baru subhanallah dalam 75 dalam tabah ayat. Put tinggal lain tinggal put ni no. Dah habis sembahyang perlu doa. Ana tu tak usah tinggal kau ka dong. Hai popo dua kali sembahyang tu tak sebab perbuatan. Ini masalahnya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, salah satu di antara yang datang dari banyak nas menurut keterangan Imam Syafi'i radhiyallahu an adalah malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri dan juga pada awal malam bulan Rajab. Itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Mari kita pergunakan waktu mustajabah ini sebaik-baiknya. Dan mari kita bertasbih 300 kali tasbih pada malam ini. InsyaAllah akan tergugah hati, terbuka kesadaran, dan kita bisa bermunajah kepada Allah. Semoga kita diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.